Oke, kita akan membahas tentang hasil percobaan. Pada percobaan pertama merupakan reaksi endoterm dengan persamaan reaksi berikut ini. Asam asetat yang terkandung dalam cuka dapur direaksikan dengan soda kue yang mengandung natrium bikarbonat akan menghasilkan natrium asetat dan karbon dioksida serta air. Pada reaksi tersebut, sebelum terjadinya reaksi, suhu dari larutan cuka itu 28 derajat Celcius. Suhu setelah reaksi setelah pencampuran antara soda kue dengan cuka dapur tadi adalah 20 derajat Celcius. Ini menunjukkan terjadi penurunan suhu, yang artinya suhu awal lebih besar dibandingkan suhu akhir, dan ini merupakan ciri-ciri dari reaksi endoterm. Jadi, dapat disimpulkan reaksi endoterm adalah reaksi yang membutuhkan atau menyerap kalor. Berarti terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Dalam hal ini, sistem menyerap kalor untuk terjadinya suatu reaksi. Yang dimaksud di sini adalah suatu reaksi kimia. Percobaan kedua merupakan reaksi eksoterm. Reaksi antara aluminium dan cairan pembersih yang mengandung asam klorida 17% akan menghasilkan produk aluminium klorida dan gas hidrogen. Suhu sebelum reaksi itu 28 derajat Celcius. Setelah terjadinya reaksi, terjadi peningkatan suhu sebesar 12 derajat Celcius. Hal ini membuktikan bahwa dalam reaksi ini ada pelepasan kalor. Dapat disimpulkan bahwa reaksi eksoterm reaksi yang dapat membebaskan kalor yang ditandai dengan kenaikan suhu. Artinya energi itu atau kalor itu dilepaskan ke lingkungan. Karena dalam persamaan reaksi tadi dalam keadaan terbuka, artinya di situ terjadi pertukaran materi juga yang dilepas hidrogen. Berikut ini adalah arah perpindahan kalor pada reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm, kalor itu dilepaskan ke lingkungan. Delta H reaksi untuk reaksi eksoterm itu delta H-nya berharga negatif. Perubahan entalpi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm jika digambarkan dengan diagram reaksi akan nampak seperti ini. Reaksi eksoterm menunjukkan delta H produk lebih kecil dibandingkan delta H reaktan, sehingga hasil delta H-nya berharga negatif. Kemudian untuk reaksi endoterm, delta H produknya lebih besar dibandingkan delta H reaktan. Ini membuktikan bahwa delta H-nya berharga positif. Nah, ini menunjukkan bahwa pada reaksi eksoterm terjadi perpindahan kalor, terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Pada reaksi endoterm terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, artinya dia menyerap